Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas salah satu platform untuk membeli cryptocurrency lagi ya teman, yaitu Pintu. Kita akan analisa apakah Pintu ini merupakan platform yang oke dan boleh kita gunakan untuk berinvestasi. Kalau misal kamu ngikutin video sebelumnya, kan kita udah coba untuk beli cryptocurrency di beberapa platform ya teman. Ada yang di Peluang, ada yang di Ajaib, kemudian ada yang di Toko Kripto. Kali ini kita bahas lagi salah satu crypto exchanger yang lain, yaitu Pintu. Nah, kalau misalnya kita ke websitenya, ini pintu.co.id. Di sini kamu bisa baca ya, investasi kripto jadi gampang. Investasi kripto simple dan aman mulai dari Rp11.000. Nah, di sini ditulis bahwa udah diawasi oleh Bapepti ya, teman. Nah, jadi seperti biasa, kalau misalnya kita pengen berinvestasi di suatu platform, apa yang harus kita lakukan paling pertama? Paling pertama adalah kita harus ngecek apakah platform tersebut udah legal atau belum. Mau platform yang udah sebagus apapun, kalau misalnya nggak beroperasi secara legal atau nggak berizin, aku biasanya nggak masukin uangku ya, teman. Nah, oke, kita bakal cek apakah Pintu ini udah legal dan beroperasi secara resmi. Cara ceknya gimana? Pertama, kamu harus tahu dulu apa nama perusahaan Pintu ini. Kita cari apa nama PT-nya, kita scroll ke bagian bawah di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, PT-nya adalah PT Pintu Kemana Saja. Setelah itu, kita tinggal ke Google, kemudian kita tinggal ke websitenya Bapepti ya, teman. Nah, kalau misalnya kita cek websitenya Bapepti, kita tinggal buka di yang paling atas, bapepti.go.id. Nah, di sini kamu bisa cek ya, ini adalah website resmi dari pemerintah. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu search saja di Google, kamu cari yang page rank nomor 1 ya, teman. bapepti.go.id. Oh iya, kalau misalnya kita pengen ngecek untuk platform yang menjual kripto, itu kita ceknya bukan di OJK ya, teman. Kalau misalnya kita cek OJK, itu biasanya untuk cek perbankan, terus untuk cek P2P lending. Kalau misalnya kamu pengen cek untuk pialang berjangka, terus pengen cek juga exchanger kripto yang seperti ini, kita ceknya ke Bapepti ya, teman. Nah, kalau misalnya kamu udah buka websitenya, kamu bakal dibawa ke halaman ini. Nah, gimana cara kamu ngeceknya? Kamu tinggal ke bagian yang pelaku pasar ini, kamu klik di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, ada pialang berjangka yang cabut izinnya, wakil pialang berjangka, terus di sini ada banyak banget. Nah, kalau misalnya kita pengen cek kripto, kita ceknya ke bagian ini, calon pedagang fisik aset kripto. Kita tinggal klik di sini. Nanti kita bakal dibawa ke halaman di mana ini merupakan perusahaan-perusahaan yang udah menjual cryptocurrency secara resmi ya. Dan seperti yang kamu ketahui, yang namanya cryptocurrency di Indonesia itu legal sebagai komoditas tapi nggak legal untuk sebagai mata uang ya. Jadi kalau misalnya kita pakai buat investasi itu nggak apa-apa, tapi kalau kita gunakan untuk mata uang, pengganti rupiah, itu baru ilegal ya, teman. Nah, kita tinggal scroll ke bagian bawah di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, total ada 25. Di sini kita langsung sort jadi all aja, biar jadi 50. Kemudian kita tinggal cari Pintu Kemana Saja. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, Pintu Kemana Saja, kemudian ini nomor izinnya, kemudian tanggal izinnya, websitenya, yaitu pintu.co.id, kemudian nih alamatnya. Kalau misalnya kita buka websitenya ini, nah, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini sama ya, teman, yaitu halaman utama dari website Pintu. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah Pintu ini udah merupakan platform yang menjual atau platform exchanger kripto yang beroperasi secara resmi di Indonesia dan udah punya izin dari Bapepti. Jadi kita boleh menggunakan platform ini ya, teman. Kalau misalnya kamu nggak pakai Ajaib, nggak pakai Peluang, atau misalnya kamu nggak pakai Toko Kripto, kamu juga bisa menggunakan Pintu ini. Tapi seperti biasanya, setiap platform itu pasti ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nanti kalau misalnya aku udah pakai, nanti aku bakal jabarin apa aja kelebihan kelemahannya, teman, dan kita bakal bandingin dengan para exchanger lainnya. Nah, di sini kita lihat di halaman awalnya, kita bisa lihat ya, teman, jumlah installnya 4,85 juta. Wah, ini udah termasuk banyak banget. Rating App Store-nya 4,7, rating Google Play-nya 4,4. Ini termasuk tinggi banget ya, teman. Karena biasa untuk sebuah aplikasi bisa dapat rating di atas 4 itu menurut aku udah oke banget. Simple, dengan tampilan yang simple, investasi kripto jadi gampang untuk semua orang. Aman, terdaftar dan diawasi Bapepti. Tadi kita udah cek beneran ya, teman. Aset pengguna disimpan di kustodian bergaransi. Kemudian mulai dari 11.000 kamu udah bisa membeli sebagian dari 1 Bitcoin atau aset lainnya mulai dari 11.000. Nah, jadi nominal untuk mulai investnya lumayan kecil ya, teman, yaitu 11.000 kamu udah bisa beli cryptocurrency. Potensi keuntungan investasi kripto, modal sama untung lebih besar. Oh, ini cryptocurrency dibandingkan dengan performa return investasi lain, dimana dibandingkan dengan deposito yang kurang lebih 5% per tahun, dibandingkan dengan emas 27% per
per tahun, dibandingkan dengan USD 2% per tahun. Cryptocurrency ada di angka 300% ya teman. Kalau misalnya kamu mulai investasi di tahun 2020. Nah, tapi ini kamu jangan jadikan patokan ya teman, karena seperti yang kamu ketahui, yang namanya cryptocurrency itu nggak selamanya selalu naik ya teman, karena bisa naik, bisa turun. Ini merupakan investasi volatilitas tinggi, bahkan aku pribadi nggak masukin banyak uang di cryptocurrency. Aku pribadi hanya masukin kurang dari 1% portofolioku. Tapi nanti mungkin rencananya aku bakal masukin sekitar 5% dari keseluruhan portoku aja. Dimana kebanyakan portoku masih dimasukin ke instrumen-instrumen yang sifatnya lebih konvensional ya teman, kayak P2P lending, saham, reksadana, bisnis, dan semacamnya. Nah, kalau misalnya instrumen seperti ini, rekomendasiku kamu jangan taruh terlalu besar ya teman. Kecuali kamu tipe orang yang bener-bener risk taker, kamu pengennya go big or go home, ya itu mungkin terserah ya, itu pilihan kamu. Kalau misalnya kamu pengen sesuaiin dengan profil resiko kamu. Cuma kalau aku pribadi, aku profil resikonya nggak setinggi itu ya teman. Jadi pastikan kamu investasi menggunakan uang yang siap hilang. Nah, di sini apa itu Bitcoin? Intinya Bitcoin itu merupakan cryptocurrency dengan market cap yang paling besar ya. Nah, ini adalah perkembangan kripto selama beberapa saat belakangan, di mana Bitcoin harganya lagi turun ya teman. Karena seperti yang kita tahu, sekarang dunia lagi nggak stabil ekonominya, dan juga US lagi terus-terusan menaikkan tingkat bunganya ya teman. Kamu bisa lihat beberapa kripto itu turun harganya lumayan anjlok ya teman. Bahkan Ethereum sekarang udah di harga cuma 16 juta. Sebelumnya jauh lebih, ini berkali-kali lipat ya teman. Nah, di sini fitur lengkap pintu siap buat bantu kamu, semua kebutuhan investasi kamu tersedia di pintu, aplikasi gampang digunakan. Kamu bisa deposit dan tarik dengan gampang, deposit dengan ragam pilihan pembayaran, tarik rupiah ke rekening bank, biaya hanya 4.500. Oh, ini sepertinya sih sistemnya adalah biaya 4.500 flat ya teman. Menurut aku ini jauh lebih baik ketimbang kalau misalnya kita melakukan withdraw, tapi withdrawnya pakai persentase dari jumlah yang kita withdraw. Karena kalau misalnya pakai persentase, itu kalau nanti kita withdrawnya gede banget, itu kita bisa di charge uang yang gede banget ya teman. Jadi menurut aku kalau seperti ini, alangkah baiknya emang flat sih. Ini lebih bagus seperti ini sih. Jual beli dalam beberapa ketuk, nanti mungkin aplikasinya simple, nanti kita bakal coba ya teman. Kalau misalnya nggak sempat, mungkin di video berikutnya. Top up saldo dan nikmati bunga tiap jam. Simpan aset di saldo earn, nikmati bunga yang dibayarkan tiap jam. Bebas top up dan tarik kapan aja. Nah, ini merupakan fitur yang bikin aku lumayan penasaran ya teman, yaitu pintu earn. Katanya kita bisa naruh uang di sini dan kita bakal dapat return per jam. Nah, tapi pastinya returnnya mungkin nggak setinggi itu ya. Cuma nanti aku pengen lihat bagaimana sih cara kerjanya. Nanti kita bakal coba masukin uang kita ke pintu earn ini ya. Ini mungkin sistemnya seperti deposito, tapi kamu bisa tarik kapan aja. Istilahnya ini seperti NeoNow ya teman. Cuma bedanya kalau NeoNow kan kamu dapat bunganya itu per hari. Kalau ini katanya sih per jam ya teman. Nah, pintu akademi ini untuk kamu kalau misalnya pengen mempelajari lebih banyak lagi mengenai dunia cryptocurrency ya teman. Kalau misalnya kamu ada waktu, kamu boleh baca-baca juga. Daftar sekarang, prosesnya gampang, daftar dan verifikasi dalam 10 menit. Nah, ini aku udah buktikan sendiri ya teman, bahwa verifikasi di pintu ini luar biasa cepat ya teman. Jadi tadi aku udah coba bikin akun, terus aku melakukan verifikasi, aku bakal kasih bukti ya teman. Nah, di sini kamu bisa lihat ya teman, tadi aku baru melakukan registrasi di pintu ini. Kalau misal kamu lihat, di sini aku coba daftar di jam 3.8 nih, kamu bisa lihat 3.8 PM seperti ini, verification in progress. Ini karena aku udah submit ID verifikasi, kemudian aku tinggal menunggu berapa saat. Dan kamu bisa lihat di sini jam berapa proses verifikasinya beres. Nih kamu bisa lihat 3.08 aku daftar, kemudian 3.10 itu aku udah diterima ya teman. Welcome to Pintu. Thank you, we have successfully verified your ID. Nah, terus kita sekarang udah mulai bisa bertransaksi di Pintu. Yang artinya apa teman-teman? Artinya Pintu ini dalam proses verifikasi, proses registrasi itu luar biasa convenient banget ya, dimana aku baru submit data aku dalam 2 menit itu langsung di ACC dan langsung beres ya kan. Jadi apa yang diklaim oleh Pintu ini, daftar dan verifikasi dalam 10 menit itu benar-benar nyata ya teman, dimana proses verifikasinya sangat lancar. Kemudian di sini ada ragam metode deposit. Tadi aku udah cek ada beberapa metode pembayaran. Nanti mungkin di video berikutnya kita bakal coba top up ya teman. Nah, kemudian kalau misal kita udah deposit, nanti kita bisa jual beli, langsung jual beli seperti biasa. Investasi dengan aman dan nyaman, terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, Kominfo, tersertifikasi ISO. Nah, di sini juga autentikasi 2 faktor. Ini untuk tujuan keamanan ya teman. Kemudian keamanan biometrik, identifikasi sidik jari dan Face ID. Nah, ini benar banget. Tadi aku udah coba aplikasinya dan kita beneran bisa ngeset biometrik, di mana setiap kita login, kita bisa tinggal login sesimpel menggunakan sidik jari kita. Ini merupakan fitur yang aku lumayan suka ya teman. Kemudian kustodian bergaransi, aset
tersimpan di Fireblock, kustodian kelas dunia yang memastikan aset pengguna selalu aman. Kemudian nih media partnernya, investornya, diinvest oleh Coinbase juga ya men ternyata. Nah kalau misal kamu pengen ngecek biaya transaksi, kamu bisa klik ke bagian ini ya men. Nah kalau misal kita buka ke tab kedua, di sini ada pintu token. Ini bagi kamu yang pengen investasi di token milik pintu ini. Ini kamu bisa download white papernya di sini. Kalau misalnya kamu pengen mempelajari tentang pintu token ini. Kalau misalnya toko kripto kan TKO. Kalau pintu token ini ada juga ya men, yaitu ini nama tokennya. Nah di sini kalau misalnya kamu mengunci saldo PTU-mu atau pintu tokenmu, nanti kamu bisa mendapatkan return hingga belasan persen per tahunnya juga ya men. Cuma aku pribadi belum pernah melakukan seperti ini. Yang pernah aku lakukan hanya di TKO waktu itu, beneran membayar sih. Cuman yang perlu kita konsiderasikan adalah itu bisa jadi walaupun kita dapat bunga, tapi bisa jadi harga tokennya menurun drastis ya kan. Jadi itu yang benar-benar kita perlu perhatikan. Walaupun kita dapat bunga, belum tentu nanti harga tokennya bakal tetap stabil atau naik. Kalau misalnya kita dapat bunga tapi harga tokennya turun, ya sama aja ya kan. Ini juga ada mekanisme burn pintu token, menjaga kelangkaan supply yang beredar. Terus di sini juga ada detail-detail sosial media lainnya ya kan. Kamu bisa baca-baca di sini. Nah, edukasi ini buat kamu yang pengen belajar lebih banyak. Bisa pintu akademi. Di sini kamu bisa belajar mengenai cryptocurrency. Kalau kamu ada waktu, kamu boleh baca-baca di sini untuk lebih paham mengenai dunia cryptocurrency ya kan. Nah, kalau misalnya kebagian ikuti kami, ini hanya sosial medianya supaya kamu nggak ketinggalan berita dari pintu ini. Nah, kalau blog ini juga kurang lebih sama ya teman. Kira-kira hanya artikel-artikel supaya kita bisa lebih paham mengenai pintu ini. Kamu juga bisa lamar pekerjaan di sini kalau misal kamu pengen apply. Nah, di sini kalau misal kamu buka marketnya, nanti tampilannya bakal seperti ini ya teman. Nanti mungkin di video berikutnya kita baru coba untuk membeli dan top up di aplikasi pintunya ya teman. Nah, ini adalah detail biaya transaksi, di mana biaya trading kamu adalah 0 rupiah. Yang artinya kamu mau jual mau beli itu sama sekali nggak dikenakan biaya men. Berbeda dengan toko kripto setahu aku itu masih ada biayanya. Kemudian di sini biaya tarik rupiah adalah 4.500, namun ini sifatnya flat ke semua bank. Nah ini oke banget ya, dimana kalau misal kamu pengen jual itu kamu nggak dikenakan potongan berdasarkan presentasi dari total yang kamu withdraw. Jadi hanya 4.500 flat. Karena kalau misal kita melakukan transaksi gede, terus nanti misalnya katakan kita kena biaya 1%, tapi uang kita itu katakan 1 miliar, kan 1% dari 1 miliar itu udah lumayan gede juga kan, bisa kena sampai 10 juta. Sedangkan kalau misalnya biaya tarik rupiahnya ini flat, artinya kalau misalnya kita tarik dalam jumlah gede pun, ya tetap biayanya bakal segitu juga. Kita tarik dalam jumlah kecil pun, withdraw dalam jumlah sedikit, ya tetap biayanya 4.500 juga. Tapi aku berharap nih bakal selamanya seperti ini kan. Kirim kripto ke sama pintu. Nah di sini kamu juga bisa menggunakan fitur ini. Mungkin nanti di video-video berikutnya kita bakal coba ya kan, dimana biayanya itu juga gratis dan instan. Kirim kripto ke alamat blockchain. Oh ini artinya mungkin ini kita bisa kirim ke wallet lain juga berarti ya kan. Kita bisa kirim ke toko kripto, mungkin kita bisa kirim ke Binance seperti yang aku bahas di video sebelumnya ya kan. Tapi di sini adalah daftar biaya yang bakal dikenakan kalau misalnya kita melakukan pengiriman kripto ke alamat blockchain ya kan. Nah jadi gitu ya kan, detail biaya transaksi di pintu ini. Menurut aku ini aplikasinya menarik banget. Terus tadi aku udah coba di mana aplikasinya itu sangat lancar, UI-nya juga bagus, user experience-nya juga aku pribadi nyaman menggunakan aplikasinya, loadingnya juga cepat, dan aplikasinya juga well optimized. Menurut aku aplikasinya udah oke banget ya. Jadi kesimpulannya adalah pintu ini udah merupakan aplikasi yang oke dan boleh kita gunakan untuk berinvestasi. Bahkan legalitasnya tadi kita ada cek bahwa pintu itu merupakan aplikasi yang udah menjual kripto atau exchanger kripto yang bergerak secara legal dan udah punya izin dari Bapepti. Jadi bagi kamu yang menggunakan platform ini, kamu nggak perlu khawatir, kamu boleh menggunakan platform ini ya kan. Nanti di video berikutnya kita bakal review langsung ke aplikasinya, kita bakal coba top up uang, coba melakukan pembelian cryptocurrency di pintu ini ya kan. Nah mungkin sekian aja video dari aku, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist untuk berbagai macam video mengenai platform investasi lainnya juga ya kan. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, boleh menggunakan kode referral yang udah tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.